Yo, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola dan kali ini kita akan kembali memberikan video prediksi untuk pertandingan Piala Dunia 2026 yang sudah masuk ke babak 8 besar atau quarter finals. Dan tentunya ini pertandingan yang akan berjalan dengan menarik karena tim-tim yang benar-benar kuat nih sudah berada di fase ini. 8 negara, ada 6 dari Eropa, 2 lainnya, satu dari Afrika dan satu dari Amerika Latin akan bertarung untuk mendapatkan tiket menuju ke semifinal. Mari kita prediksi dan mungkin aja prediksi kita berbeda ya. Dan di video sebelumnya ketika gua memprediksi babak 16 besar, dari 8 pertandingan ada 7 yang benar dan hanya satu yang salah. Dimana gua salah memprediksi saat itu Amerika Serikatnya akan lolos, tapi akhirnya Belgia yang lolos. 7 lainnya gua benar kawan-kawan. Jadi apakah di 4 pertandingan quarter finals ini prediksi gua akan benar semua atau justru salah semua? Dan mari kita sama-sama prediksi. Kalian jangan lupa tulis prediksinya di kolom komentar. Let's go, kita mulai dari bracket yang kanan dulu. Mungkin ada Prancis berhadapan dengan Maroko. Ini pertandingannya hari Jumat dini hari teman-teman ya. Jadi mungkin beberapa jam aja setelah video ini tayang. Prancis berhadapan dengan Maroko. Kita berbicara di atas kertas dulu ya. Seperti biasa kita berhitung-hitung dulu lah di atas kertas ya kekuatan dari kedua negara ini. Prancis secara kualitas pemain tentu saja mereka sangat diunggulkan. Mereka punya daya ledak luar biasa di lini depan. Mereka punya pemain yang bagus di pertahanan. Jadi sangat komplit lah bagaimana skuad dari Prancis. Apalagi mereka selalu bisa untuk menunjukkan permainan terbaiknya dalam setiap laga. Dan kita tahu bagaimana pemain-pemain Prancis ini bisa ditangani oleh Didier Deschamps ya. Meskipun kita tahu di sana ada Mbappe, ada Dembele, ada Desiree, Barcola, Michael Olise, tapi semuanya bisa dipegang nih ruang gantinya oleh seorang Didier Deschamps yang merupakan mantan kapten timnas Prancis juga dan membawa Prancis 98 saat itu menjadi juara Piala Dunia ya. Jadi seorang Didier Deschamps ini bisa memegang ruang ganti Prancis dengan skuad yang begitu mewah. Nah, ini artinya di atas kertas selain materi pemain yang dimiliki oleh Prancis begitu mewah, juga punya pelatih yang bisa untuk memegang ruang ganti. Maroko punya pemain-pemain yang bagus juga, tapi kalau dibandingkan dengan materi pemain Prancis, ya Maroko ini tidak begitu merata lah ya. Mungkin hanya beberapa aja pemain yang level bintangnya ini mungkin 5 gitu ya. Kalau Prancis ini hampir di setiap lini ada. Maroko praktis hanya Harap Hakimi, Brahim Diaz mungkin, Ismail Saibari cedera, jadi harus digantikan di perempat final ini oleh Rahimi mungkin ya. Banyak juga yang tentunya memprediksi bahwa Maroko akan lolos karena Maroko punya permainan kolektif yang sangat bagus, pertahanan yang bagus, kemudian mereka mungkin aja ini akan membuat Prancis ini tergiring ke babak adu penalti dan kemudian Maroko yang lolos ke babak berikutnya dari kemenangan adu penalti di 8 besar ini karena mereka punya kartu asnya yaitu seorang Yasin Bono gitu ya. Tapi kalau menurut gua sih ini pertandingan mungkin akan diselesaikan di waktu normal selama 90 menit oleh Prancis ya. Gua memprediksi Prancis akan lolos karena mau bagaimanapun dengan skuad yang begitu mewah, kemudian dengan permainan yang begitu impresif yang terus ditunjukkan oleh anak asuh Didier Deschamps ini. Jadi gua rasa Prancis akan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026. Itu prediksi gue teman-teman. So, pasti berbeda dengan prediksi kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya ini ada Spanyol berhadapan dengan Belgia, kawan-kawan. Ini juga partai yang menarik. Ini tidak disangka juga ya Belgia meskipun tidak diuntungkan dalam tanda kutip ya karena menghadapi Amerika Serikat. Amerika Serikat ini mereka mengajukan Folarin Balogun kan untuk dibatalkan kartu merahnya. Tetapi akhirnya Belgia bisa bermain dengan ganas dan mereka ingin membuktikan bahwa tanpa bantuan keuntungan dari FIFA pun Belgia ini tetap bisa menunjukkan taringnya dan mendapatkan kemenangan di hadapan publik dari Amerika Serikat itu sendiri. Dan Belgia tentunya melangkah ke quarter finals ini dengan kepercayaan diri yang begitu penuh setelah membantai Amerika Serikat 4-1. Dan kalau kita lihat dari permainan Belgia sangat rapi teman-teman ya. Satu gol yang dicetak oleh Amerika Serikat itu bukan dari skema open play-nya Amerika ya, bukan dari build up-nya Amerika, tetapi dari tendangan bebas yang deflektif. Artinya secara open play Amerika Serikat gagal untuk menembus pertahanan Belgia. Nah, ini mungkin yang akan menyulitkan Spanyol menghadapi Belgia ini. Di atas kertas kita tahu kedua negara ini berimbang meskipun mungkin banyak yang menjauhkan Spanyol untuk melangkah ke babak berikutnya karena kita tahulah Spanyol pernah menjadi juara Piala Dunia juga dan mereka punya pemain-pemain yang lengkap juga gitu ya di beberapa lini. Kemudian
Kalau kita lihat dari segi permainan, kedua negara ini memang tidak terlalu wah lah permainan yang ditunjukkannya ya. Belgia, oke mereka bagus, tapi mungkin baru kemarin ya menghadapi Amerika. Di laga-laga sebelumnya mereka ini agak kurang bagus lah permainannya gitu ya. Artinya belum konsisten nih permainan dari Belgia. Jadi mungkin di partai menghadapi Spanyol nanti kita akan lihat nih apakah Belgia akan terus meningkat performanya. Spanyol pun demikian, mereka sempat mengalami struggle dulu ya di awal-awal Piala Dunia menghadapi Tanjung Verde, kemudian menghadapi Uzbekistan, menghadapi Uruguay juga mereka hanya menang 1-0, itu pun mereka mainnya kurang menjanjikan, tapi ya Spanyol tetaplah Spanyol, mereka punya pemain-pemain yang bisa untuk mengubah permainan di babak yang kedua gitu ya ketika mereka mengalami kebuntuan. Terbukti ketika menghadapi Portugal, ini De La Fuente, pelatih dari Spanyol, menemukan cara untuk membobol gawang Portugal dengan memasukkan Mikel Merino. Mikel Merino ini kan di Arsenal juga selalu menjadi pembeda gitu ya, selalu bisa untuk mencetak gol di saat timnya itu butuh gol untuk kemenangan, dan akhirnya di laga menghadapi Portugal dibuktikan oleh Merino ketika dia dimasukkan di akhir dari babak yang kedua, dia bisa cetak gol di menit 91 atau 92 gitu. Belgia punya pemain-pemain yang bagus seperti Kevin De Bruyne yang kemarin tidak main lawan Amerika. Meskipun kita mungkin tidak melihat lagi Kevin De Bruyne ini sebagai KDB di masa prime-nya, tapi KDB tetaplah KDB ketika dia saat ini dibawa ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia. Dia mungkin di sisa-sisa karirnya gitu ya, dia tetap bisa menunjukkan yang terbaik sih. KDB tetap akan menjadi andalan, dan di partai menghadapi Spanyol mungkin dia akan dimainkan. Kemudian Lukaku juga terus membuktikan meskipun sudah mungkin tidak di masa prime-nya gitu ya, tapi Lukaku tetap menunjukkan bahwa dia adalah striker yang punya insting gol yang cukup bagus dan sudah mencetak gol juga di Piala Dunia. Pemain-pemain lain juga cukup bagus dari Belgia, tapi gua rasa sih Spanyol yang akan menang. Kenapa? Ini alasan gue mungkin melihat dari materi pemain juga ya. Materi pemain Spanyol ini merata hampir di setiap lini dengan kualitas yang hampir sama gitu ya, sama baiknya lah. Dengan mungkin kalau kita berbicara level ya, pemain-pemain yang ada di level bintang 5-nya ini cukup banyak nih di Spanyol, dan Spanyol kita tahu punya Lamine Yamal yang bisa untuk membongkar rapatnya pertahanan mungkin ya. Karena pemain-pemain seperti Lamine Yamal ini tentu saja dibutuhkan perannya untuk bisa memecah pertahanan yang solid gitu ya. Jadi ketika Lamine Yamal mungkin diturunkan menghadapi Belgia nih, ada satu atau dua pemain Belgia yang dipaksa untuk mengcover Yamal, dan itu akan terbuka ruang di pertahanan dari Belgia karena dua pemain yang langsung mengikuti Yamalnya. Nah, itu mungkin yang akan terus dicoba oleh Spanyol, dan gua rasa si Spanyol yang akan menang. Ini prediksi gue teman-teman ya. Jadi Spanyol yang akan lolos ke babak berikutnya menghadapi Belgia. Spanyol juga meskipun tadi gue bilang di awal-awal sempat struggle, tapi dia terus menunjukkan motivasi yang tinggi, kemudian penampilan yang sedikit demi sedikit menanjak gitulah secara performanya gitu ya, atau meningkatlah performanya. Jadi gue tetap Spanyol, dan Spanyol akan berhadapan dengan Prancis di semifinal. Let's go kita ke bracket kiri yang tidak kalah menarik, mempertemukan Norwegia dengan Inggris. Ini banyak sekali yang menjagokan Norwegia, bahkan Norwegia akan menjadi juara Piala Dunia dengan penampilan Haaland dan Odegaard yang luar biasa. Tapi lagi-lagi gua mungkin berbicara bagaimana materi pemain ya, di mana Inggris kalau kita berbicara rataan pemainnya di setiap lini itu mungkin lebih bagus ya dibandingkan Norwegia. Tapi kita tahu Inggris juga bukan tanpa masalah. Inggris sekarang sedang dalam masalah di belakang. Bek kanan mereka tidak ada satupun gitu ya. Bek kanan murni mereka tidak ada satupun. Kemarin diganti oleh Quansah, Quansahnya di kartu merah. Semakin krisis lini pertahanan Inggris. Jadi gua rasa bukan perjuangan yang mudah bagi Inggris untuk mengalahkan Norwegia. Norwegia sedang dalam kepercayaan diri yang begitu bagus. Mereka punya Haaland, mereka punya Odegaard yang terus menunjukkan kualitas yang sangat bagus di lapangan gitu. Apalagi Haaland yang sudah mencetak 3 gol, ini tentunya menjadi bahan bakar bagi Haaland untuk terus mencetak gol ya. Dan kalau melihat dari permainan Inggris pun dari laga ke laga memang tidak terlalu menjanjikan gitu ya, tetapi selalu ada keberuntungan. Nah, itu mungkin Inggris ya. Dan untungnya Inggris punya Harry Kane yang bisa menjadi eksekutor gitu ya, yang bisa menjadi seorang
pembeda gitu. Apalagi punya Bellingham lah. Mungkin ini dua pemain yang akan terus diandalkan. Tapi yang menarik dari Inggris adalah Thomas Tuchel sudah menyadari bahwa dengan memainkan Bukayo Saka sejak menit awal itu akan menjadi tentunya sesuatu yang berbeda di depan. Nah, ketika Noni Madueke yang sebelum-sebelumnya diturunkan itu Inggris kesulitan sekali. Tetapi kemarin ketika menghadapi Meksiko, Bukayo Saka diturunkan sejak menit awal langsung memberikan sebuah perbedaan. Bukayo Saka juga mencetak satu assist untuk golnya Bellingham. Jadi mungkin ini Thomas Tuchel akan terus memainkan Bukayo Saka dan gua rasa dengan Bukayo Saka yang ditampilkan sejak menit awal kemudian bersama dengan Harry Kane, Bellingham ini akan membuat tentunya gol bagi Inggris dan gua rasa Inggris yang akan melaju ke babak berikutnya dengan alasan tadi meskipun krisis pemain di lini pertahanan tapi Inggris punya materi pemain yang cukup merata bagusnya gitu ya. Sementara Norwegia jika dibandingkan dengan Inggris mungkin secara komposisi pemain ya ini Norwegia tidak kalah atau tidak sebagus Inggris lah. Tapi sekali lagi bahwa mereka punya mental yang luar biasa dan mereka tentunya akan mencoba untuk mencetak sejarah. Tapi gue tetap dukung Inggris, apalagi gue yang menjagokan Inggris sejak awal. Gue menjagokan Inggris untuk lolos. Next ini ada pertandingan Argentina menghadapi Swiss. Ini juga tidak kalah menarik dan bukan tidak mungkin Swiss yang akan melangkah ke babak berikutnya. Kenapa? Dalam dua pertandingan knockout stage Argentina selalu hampir kalah. Ketika menghadapi Cape Verde atau Tanjung Verde, Argentina dipaksa melaju ke extra time. Ketika menghadapi Mesir, mereka tertinggal 2-0 terlebih dahulu. Tapi mentalitas yang ditunjukkan oleh Argentina luar biasa. Gue tidak akan mengomentari apapun yang terjadi di pertandingan antara Mesir berhadapan dengan Argentina dalam tanda kutip kontroversinya. Tapi gue menyoroti bahwa pertandingan permainan dari Argentina di pertandingan itu mereka menunjukkan mental yang luar biasa. Mereka tetap bisa menemukan celah ketika mereka mengalami kebutuhan. Mereka punya Messi yang terus perform mencetak gol hampir di setiap laga ya, 8 gol sekarang. Jadi menghadapi Swiss juga bagus, tapi gue tetap menjagokan Argentina. Swiss kemarin bagus menghadapi Kolombia, memaksa Kolombia ke adu penalti dan Swiss punya penjaga gawang yang luar biasa, Gregor Kobel. Kemudian bukan tidak mungkin di pertandingan ini juga akan menyulitkan Argentina, tapi gue tetap menjagokan Argentina yang akan lolos ke partai berikutnya. Jadi semifinalnya di bagian kanan itu sebelah kanan gue itu ada Prancis berhadapan dengan Spanyol, bagian kiri Inggris berhadapan dengan Argentina. Itu prediksi gue teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komentarnya. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya dan saksikan live reaction Mitra Sepak Bola bareng gue di setiap pertandingan Piala Dunia 2026.